Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 14 hal unik dan aneh di Kris Siamang Tunggal ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Oke, yang pertama ini hal unik dan aneh mengenai Krisnya ya. Jadi seperti yang kalian lihat, Kris Siamang Tunggal ini tidak bisa diangkat oleh sembarang orang. Jadi yang bisa mengangkatnya adalah Upin Ipin karena mereka yang membaca mantranya gitu, mantra pengaktif. Bang Majinin karena anak dari sang raja, dan sang raja itu sendiri gitu. Jadi, di saat Fizi dan Mail mencoba mengangkatnya, mereka itu keberatan gitu ya. Bahkan bajak laut yang badannya besar aja saat mau ngambil sarungnya, dia ini sampai keberatan jatuh gitu loh. Nah, perihal ini sama kayak halnya pedang Excalibur, yang angkat itu hanya Arthur doang gitu. Dan juga palunya Thor yaitu Mjolnir, hanya Thor dan Kapten Amerika doang gitu yang angkat. Jadi ini masuk ke hal unik dan aneh ya. Nah, yang kedua ini masuk ke hal unik dan aneh juga ya. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa ayam umumnya ini yang bertelur seekor betina gitu ya. Tapi pada movie Kris Siamang Tunggal, di saat Rembo ketakutan karena ada lubang hisap ke dimensi lain, tiba-tiba itu dia menelur gitu ya, bisa kalian lihat nih. Dan pada scene akhir, kan lubangnya itu kembali tertutup gitu. Nah, Rembo ini kembali meninggalkan telurnya lagi gitu ya. Aneh bukan? Gue sampai nyari-nyari loh di YouTube, apakah ayam jantan itu bisa bertelur atau enggak. Ternyata banyak gitu videonya. Akan tetapi, telurnya itu kayak beda gitu ya dari telur si betina gitu, dan juga isinya itu beda. Yaudah, bagi yang penasaran bisa langsung dicari di YouTube aja gitu. Nah, yang ketiga ini, hal yang unik dan aneh juga ya. Seperti yang kita tahu, bahwa manusia berubah menjadi hewan untuk zaman sekarang tidaklah mungkin gitu. Tapi pada zaman dahulu, kita telah dikisahkan seperti di film-film Kian Santang dan juga banyak lain gitu yang lain gitu. Berubah menjadi harimau, naga, dan lain-lain gitulah. Nah, bisa dilihat, anak buah Raja Bersiong ini berubah menjadi serangga-serangga gitu ya. Dan juga sebaliknya, dari serangga ke manusia. Nah, mereka ini bisa terbang ke sana ke sini gitu loh, jadi bebas. Intinya berubah menjadi hewan gitu. Nah, ini mirip ya sama di One Piece itu pemakan buah iblis gitu. Contohnya Marco the Phoenix nih, seperti di video ini. Dapat duit, abang beli ayam. Bila ayam dah banyak, boleh tukar dengan lembu. Setelah kaya berniaga lembu. Nah, kalau yang ini hampir sama kayak Jarjit kemarin ya. Jadi Bang Majinin ini lagi ngebuat origami dari daun kelapa atau pisang gitu deh kurang lebih. Dan dia ini anehnya bisa ngebuat apa aja ya. Dari kapal, terus yang bertumbuk tinggi gitu, sampai lembu gitu loh. Nah, yang ini cukup aneh ya. Secara kan daunnya dikit gitu loh, kan gak mungkin ngebuat semua itu. Nah, kalau yang kelima ini memang fakta unik lagi ya. Jadi menurut situs Bombastis, ada 4 alasan yang membuat banyak orang menganggap Kris sebagai benda pusaka sakral. Yang pertama yaitu merupakan peninggalan raja dan pahlawan zaman dahulu, seperti Kris Pangeran Diponegoro, Insinyur Soekarno, dan lain-lain. Yang kedua, pembuatannya itu memakan waktu yang lama dan ritual khusus, seperti ada isinya gitu deh di setiap Kris gitu. Yang ketiga ini filosofi dan mahakarya syarat makna. Dan yang terakhir ini tuh kepercayaan yang berkaitan dengan adat, seperti yang di Indonesia ini ya, karena itu banyak adat istiadatnya. Jadi makanya di tiap pulau tuh pasti ada keris saktinya deh, ibarat kata kayak gitu. Dah sampai.
Nah, kalau yang ini juga hal unik dan aneh ya. Jadi di saat Bang Majenin, Upin, Mei, Jarjit, dan Ehsan sedang di atas bukit gitu, dia ini kan melirik ke sebuah pulau kecil tuh yang kata ada Mak Darumo di situ. Mak Darumo maksudnya. Dan tiba-tiba mereka itu udah pada di sana gitu ya, pas scene-nya jalan ke pulau itu gitu loh. Jadi cuman 1-2 detikan doang. Cukup unik dan aneh gitu ya. Nah, kalau yang ini masuk ke fakta unik ya. Jadi di saat Mak Darumo memaafkan si Tanggang, anaknya yang durhaka gitu, dan dikutuk menjadi batu berserta kapal-kapalnya. Tiba-tiba kapal dan si Tanggangnya ini tenggelam gitu ya. Dur, kayak gempa dikit gitu deh. Gara-gara Mak Darumo itu nangis dan memaafkan si Tanggang. Apakah ini karena telah dimaafkan oleh ibu dan juga berkat doa ibu gitu? Menurut kalian gimana nih? Komen langsung di bawah ya. Jangan berkelana entah kemana, hilang tahta, hancur negara. Nah, yang ke-8 ini ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan lagi nari gitu ya, dikarenakan lagu dari Panglima asik gitu. Nah, tiba-tiba ada satu penonton nih yang mencoba ngikutin gerakannya Upin Ipin dan kawan-kawan. Nah, tiba-tibanya lagi, semua penonton mengikuti tariannya Upin Ipin dan kawan-kawan dengan kompak ya, sampai lagunya selesai gitu. Yaudah, ini masuk ke hal unik dan aneh juga ya. Oke, kalau yang ini apa yang dialami di semua kartun gitu ya. Jadi Upin Ipin ini ceritanya habis jatuh dari ketinggian naik gerobak gitu. Kalau kita kayak gitu udah pasti lecet-lecet gitu ya, soalnya kan lumayan tinggi, apalagi gerobak kan gampang patahnya gitu loh kalau dari ketinggian yang kayak gitu. Dan seenggaknya mereka itu kesakitan gitu ya harusnya, tapi mereka langsung bisa lari gitu. Atau mungkin ini faktor panik juga bisa. Jadi menurut gue ini keunikan dan keanehan yang dialami semua kartun gitu. Kapal gah berlayar laju, Lamus merdu mengiringi lagu, suara nyanyian memikat sukma. Nah, yang ke-10 ini yaitu di saat Panglima, Belalang, Majenin, Upin, dan Ipin berada di atas kapal ya. Tiba-tiba Panglima ini mulai bernyanyi gitu. Dan anehnya, itu ada lampu yang mengikuti Panglima di saat bernyanyi kemanapun perginya gitu. Nah, kejadian ini kayak mirip banget deh sama kalau lagi dance atau pas romans gitu deh. Kayak waktu itu di SpongeBob kalau nggak salah, atau di film mana gitu. Nah, di saat udah selesai bernyanyinya gitu, lampunya itu tiba-tiba hilang atau udah padam gitu loh. Dan tiba-tiba malam kembali bersinar lagi. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya. Nah, kalau yang ini yaitu hal unik dan aneh ya. Jadi kita bilang si Mimi Peri ini kedapatan mencuri sendalnya Upin ya. Terus Upin Ipin ini ngejar si Mimi Peri gitu sampai mendapatkan sendalnya. Nah, kejadian ini mirip banget ya sama kejadian Rainbow yang di setiap episode ada aja kelakuannya dalam mencuri sendal ataupun yang lain. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya. Rasakan. Warna merahnya. Hanya merah saja yang boleh sentuh. Aneh. Oke, yang ini masuk hal unik aneh juga ya. Jadi di saat Majenin, Panglima, Upin Ipin sampai ke kediamannya Bawang Merah, Bang Majenin ini agak kesel gimana gitu ya sambil ngeluh. Terus dia ini pengen duduk di ayunannya Bawang Merah gitu. Tapi tiba-tiba jatuh, jadi kayak transparan gitu loh. Nah, apakah ayunan itu hanya bisa dinaikin Bawang Merah? Dan apakah Bawang Merah itu bukanlah manusia, melainkan peri atau penunggu gitulah di daerah situ? Soalnya daerahnya itu udah kayak di dongeng-dongeng gitu ya. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya.
Yang ini kejadiannya seperti di film-film melawan penyihir gitu ya. Jadi ketika mahkota kerajaan kembali ke tangan yang benar, yaitu ke kepalanya Bang Macenin, selaku anak raja dan berpihak pada keadilan dan kebenaran. Bisa dilihat nih, sekitar kerajaan yang tadinya serem banget berubah menjadi gimana gitu ya, kayak cantik, keren, dan juga indah gitu. Pokoknya gitu deh, bisa dilihat langsung. Betul-betul. Hai, baru 5 minit atau tinggal. Dah rindu. 5 minit je. Ya, betul. Wah, dah ke... Oke, yang terakhir ini unik dan aneh juga ya. Seperti yang kalian lihat, bahwa Upin Ipin dan kawan-kawan berada cukup lama ya di dunia Indraloka. Dari berpetualang, mengumpulkan batang kerisnya sampai utuh, bertemu kawan-kawan, melewati rintangan, melawan Raja Bersiong ini. Tiba-tiba saat balik ke dunia nyata, ternyata mereka hanya melewati waktu 5 menit aja gitu, kata Tok Dalang. Ini sering terjadi ya di animasi Doraemon. Bahkan di setiap movie-nya selalu begini gitu loh. Gue kan penonton Doraemon juga gitu. Jadi beda dimensi gitu ya, mengakibatkan perbedaan waktu juga gitu. Ya udah kurang lebih gitu deh ya untuk yang terakhir ini. Nah, itu dia. Kira-kira hal unik dan anehnya ya. Ya udah kurang lebih gitu deh ya. Dibantu share ya biar ramai yang nonton.